Halo teman-teman, kalian pernah nggak sih ngebayangin kalau kalian tuh nggak bisa nonton film saat ini? Sebelum adanya era gadget, kalian pasti pernah kan yang namanya nonton televisi. Terus, gue di sini bakal bahas gimana sih cara channel TV yang ada di Indonesia itu bisa berdiri. Sebelum itu, perkenalkan gue dulu. Gue Aldofo Putra Setiawan. Gue dari Universitas Mercu Buana dengan Fakultas Ilmu Komunikasi, Prodi Public Relation dengan NIM 4422 5010 161. Gua Aldo, mari gua bahas. Awal berdirinya stasiun TV di Indonesia itu dimulai oleh TVRI. TVRI adalah stasiun televisi pertama di Indonesia yang mulai siaran pada tahun 1962. Bertepatan dengan perayaan Asian Games yang diadakan di Jakarta. TVRI adalah lembaga penyiaran milik pemerintah yang bertugas mengembangkan dan menyebarluaskan informasi, edukasi, dan budaya nasional. Tujuan dari TVRI untuk membangun kesadaran nasional dan edukasi masyarakat melalui program-program yang menonjolkan budaya lokal dan berita penting. Pada awalnya, TVRI menjadi satu-satunya stasiun televisi di Indonesia selama hampir 30 tahun. Siarannya masih terbatas di wilayah-wilayah tertentu, namun berkembang pesat seiring teknologi dan waktu. TVRI memiliki peran besar dalam memperkenalkan televisi kepada masyarakat Indonesia dan menjadi sumber informasi utama di awal masa televisi. Selanjutnya ada RCTI. RCTI meluncurkan siarannya pada tahun 1989 sebagai stasiun televisi swasta pertama di Indonesia. RCTI menjadi pelopor dalam era industrialisasi TV swasta. Tujuan RCTI sendiri menghadirkan siaran hiburan dan berita yang merakyat serta mengakomodasi selera pasar yang terus berkembang. Dengan konsep komersial, RCTI membuka jalan bagi stasiun TV swasta lain dan memperoleh banyak popularitas dengan program-program sinetron dan variety show yang inovatif. RCTI adalah bagian dari MNC Group dan menjadi bagian penting dalam pertumbuhan industri penyiaran komersial. Selanjutnya ada MNC TV. MNC TV didirikan pada tahun 1990 dengan nama TPI. TPI adalah Televisi Pendidikan Indonesia, kemudian berganti nama menjadi MNC TV. Tujuan MNC TV awalnya fokus pada penyiaran pendidikan dan hiburan untuk warga Indonesia. MNC TV kini menjadi bagian MNC Group, menawarkan program hiburan, berita, dan program keluarga serta show acara realitas yang cukup populer. MNC TV dikenal dengan program anak-anak dan sinetron yang digemari banyak usia. Selanjutnya ada GTV, mulai 2002 sebagai Global TV untuk memenuhi kebutuhan hiburan generasi muda. Tujuan GTV menjadi media hiburan yang segar dengan fokus pada program musik, remaja, dan reality show. Berganti nama menjadi GTV mengalami transformasi program yang lebih variatif, termasuk acara komedi, musik, dan sinetron. GTV mengusung konsep hiburan modern untuk menarik generasi milenial dan Z. Selanjutnya ada Indosiar, berdiri pada tahun 1995. Indosiar berlatar mikrofon dan studio yang modern pada zamannya. Tujuan Indosiar menyuguhkan program hiburan dengan sentuhan budaya lokal serta berita. Indosiar menjadi salah satu stasiun TV terbesar dengan program sinetron terkenal dan acara musik dangdut yang sangat populer. Indosiar pernah menjadi salah satu stasiun dengan rating tertinggi terutama di genre sinetron dan musik. Selanjutnya ada SCTV, mengudara sejak 1990. SCTV termasuk yang pertama memasyarakatkan industri hiburan lokal. Tujuan SCTV fokus pada hiburan keluarga dan berita yang segar. SCTV, bagian dari MTech Group, dikenal dengan program variety show, sinetron, serta acara realitas. SCTV juga mengembangkan beberapa artis dan acara menjadi ikon budaya populer Indonesia. Selanjutnya ada Trans TV. Trans TV didirikan pada 2001 oleh City Corp sebagai media hiburan berkualitas. Tujuan Trans TV menghadirkan program hiburan yang variatif dan edukatif bagi keluarga. Trans TV dikenal dengan acara-acara talk show, komedi, dan reality show yang segar dan inovatif. Trans TV menempatkan dirinya sebagai stasiun TV kreatif yang selalu bereksperimen dengan format acara. Kemudian ada Metro TV. Metro TV berdiri di tahun 2000 sebagai stasiun televisi berita 24 jam pertama di Indonesia. Tujuan Metro TV memberikan informasi dan berita terkini dengan analisis mendalam. Metro TV berfokus pada kredibilitas jurnalistik dan menjadi rujukan berita nasional dan internasional. Metro TV dikenal dengan program talk show, politik, dan ekonomi yang berkualitas. Kemudian ada Kompas TV, perdana tahun 2011, milik Kompas Gramedia Group.
Tujuan Kompas TV menjadi media penyampai berita dan edukasi dengan standar Kompas yang tinggi. Fokus pada berita lokal dan nasional, serta program inspiratif dan dokumenter. Kompas TV terus memperkuat posisi sebagai saluran berita terpercaya. Kemudian ada iNews TV. iNews TV bagian dari MNC Group dan mulai siaran pada tahun 2015. Tujuan iNews TV menyajikan berita nasional dan internasional dengan tempo cepat. Fokus pada pemberitaan aktual dan breaking news. iNews TV menjadi salah satu saluran berita tercepat yang diminati. Selanjutnya ada Net TV. Net TV merupakan stasiun TV baru yang mulai siaran tahun 2013. Fokus pada konten kreatif, hiburan anak muda, dan program digital friendly. Net TV dikenal dengan program yang segar, kreatif, dan memiliki branding sebagai TV generasi milenial. Net TV juga aktif di platform digital dan media sosial. Selanjutnya ada NTV, TV lokal yang fokus di beberapa kota besar sebagai saluran lokal atau komunitas. Tujuan dari NTV menyediakan konten lokal yang relevan dan mendukung beberapa budaya daerah, mendorong produksi konten daerah, dan menjadi suara komunitas lokal. NTV memberikan warna berbeda dengan menyajikan budaya daerah secara lebih kental. Tanpa kalian sadari, TV telah mengalami dua generasi tahu, TV analog dan juga digital. Perangkat TV digital bisa menampilkan gambar dalam resolusi standar 480 hingga 1080p yang dikenal sebagai High Definition atau HD dan bahkan resolusi 4K. Itulah alasan TV zaman sekarang jauh lebih HD dibanding zaman dulu. Jadi, itulah alasan stasiun TV bisa ada sampai sekarang. Setiap stasiun TV memiliki alasan tersendiri untuk mendirikan stasiun TV-nya. Mungkin cukup sekian yang gue sampein. Gue Aldo, gue undur diri.